Alright, yang pertama yang akan kita lakukan adalah karena kita sudah setup juga database-nya dan sekarang kita akan berbicara tentang API. Karena jika kita tidak mempunyai API, apa yang ingin kita masukkan ke dalam database sementara, ya kan? Front end itu seperti misalnya engine Vue.js ataupun React itu tidak bisa langsung berinteraksi dengan database, melainkan kita menggunakan API namanya. Nah, siapa API itu? Yaitu adalah PHP ataupun apapun sebenarnya bisa mengenerasi API. Hanya saja kita di sini kita bicara tentang web, pastinya kita akan menggunakan PHP, yaitu dengan framework Laravel kan gitu. Nah, oleh karena itu silahkan buka text editor Anda dan silahkan buat root baru tepat pada jika Anda tidak tahu atau mungkin Anda belum pernah sama sekali menggunakan API root dan sekarang kita akan menggunakannya di sini. Oke? Silakan hapus komentar ini jika Anda belum baca, silakan baca karena ini sangat bermanfaat. Nah, mungkin Anda di sini melihat ada middleware out API yang terus terang kita tidak butuhkannya. Yang kita butuhkan adalah membuat root baru di sini. Oke? Sekarang saya akan buat di sini root get apa kita buat di sini? Sorry, bukan get tapi post. Karena kita ingin memasukkan data ke dalam database ya kan. Coba kita buat di sini create new post kan gitu. Nah, di sini kita buat post controller kan gitu. Nah, coba ini kita buat dulu semua yang ada di sini kita masukkan ke dalam API folder sehingga jadi nanti di sini terstruktur dia untuk controllernya. Atau karena kita menggunakan di sini yang namanya front endnya JavaScript dan backendnya Laravel udah pasti, maka kita tidak perlu juga nggak apa-apa gitu. Maka langsung kita buat di sini post dan post controller dot store atau add store. Silakan hapus request ini karena tidak membutuhkannya lagi. Oke, yang pertama tugas kita adalah membuat controller baru. PHP artisan make controller post controller. Nah, sebenarnya jika Anda tidak tahu, sebelum saya buat, coba saya akan copy yang ada di sini. Saya akan copy supaya nanti saya mengetiknya lagi. Di sini saya akan buat dash biar supaya muncul helping-nya. Di sini ada dash API exclude create and edit method from the controller. Karena di sini kita untuk create-nya atau edit-nya, untuk page untuk itunya kita akan menggunakan Vue.js, ya kan? Bukan menggunakan Laravel. Maka oleh karena itu kita akan buat lagi PHP artisan make controller. Kita buat sini post dan di dalamnya kita buat post controller. Jika sudah, saya akan enter. Maka jika edit control security successful, kita akan cek di app HTTP controller. Di sini ada post controller. Oke, di sini coba kita buat dulu method dengan store. Di sini kita buat di hello. Nah, sekarang jika kita lihat di Postman, saya anggap Anda sudah mengerti tentang API. Jadi di sini ketika Anda melihat Postman, harusnya Anda sudah mengerti ini apa. Yang jelasnya ini untuk klien untuk bisa membuat metode apapun di sini, seperti post yang tidak bisa kita gunakan langsung dari browser, tapi di sini bisa. Seperti itu kira-kira. Ada banyak ya selain Postman, ada juga yang namanya Mac PAW, tapi untuk Mac aja. Kalau Windows nggak bisa. Jadi saran saya memakai Postman itu adalah pilihan terbaik sih. Ya, dia gratis dan yang kedua dia bisa di semua operating system. Jadi ketika Anda menggunakan Windows ataupun Linux, ya kita bisa sama-sama makainya. Makanya saya pakai Postman. Sebenarnya saya juga punya PAW ya. Tapi ingat, PAW nggak gratis ya, dia bayar. Cuman kalau Postman ini bisa gratis, bisa bayar. Ketika Anda ingin mendonasi juga bisa gitu. Oke. Yang jika Anda lihat di sini, kita sudah masukkan di sini learn Vue.js, atau jika Anda menggunakan PHP artisan maka masukkan di sini HTTP localhost 8000, atau jika Anda menggunakan Valet Anda bisa melakukan seperti ini. Terus di sini pada API.php pada rootnya kita buat di sini create new post, atau kita buat di sini prefixnya juga bisa. Root prefix kita akan masukkan dia ke dalam post ya, untuk post, sorry bukan post tapi post, dan kita buat namespace-nya kita buat di sini post, sehingga di sini kita tidak perlu membuat post di sini. Oke, di sini kita buat group. Jadi nantinya setiap nanti kita menambahkan root baru tidak perlu lagi seperti sebelumnya kan gitu. Nah, sekarang jika kita akses di Postman kembali, di sini kita buat post create new post. Kita send. Di sini nampaknya tidak muncul ya yang kita tulis di sini. Di sini Anda pasti belajar kembali. Ketika kita menggunakan root di dalam API.php, bukan di dalam web.php, itu syaratnya kita harus membuat prefix di setiap URL yang ingin kita gunakan. Contohnya API post seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya di sini Anda buat misalnya show ataupun misalnya gitu, dan Anda harus diikuti yang pertama itu API. Maka kita buat di sini ketika kita ingin membuat
mengunjungi controller ini atau mengunjungi URL ini, maka kita harus menggunakan API di depannya seperti ini. Ketika sudah saya send, pastikan metode itu post. Maka jika Anda lihat pada previewnya di sini akan ada hello, yaitu die and dump dari post controller. Nah, sekarang jika saya buat di sini, nah ketika Anda tahu sebenarnya kita sebelumnya kan sudah memasukkan di sini untuk node-nya, ya kan, itu untuk protected guardian itu buat none. Artinya kalau tidak ada peraturan field apa yang kita masukkan di sini. Jadi dia tidak ada peraturan, masukkan aja semuanya gitu ibaratnya. Nggak ada peraturan field apa yang boleh diakses dari form Anda gitu. Nah, di sini that's fine karena kita tidak anggaplah node ini bukan untuk semua orang, untuk diri sendiri aja dulu. Jadi, saya pun di Parsinta kalau boleh terus terang, ketika misalnya saya buat playlist atau video baru, saya hanya membuat di sini coordinate-nya tuh ke empty array. Kenapa? Karena cuma saya yang pakai itu. Gitu loh. Nggak untuk public, kecuali tadi macam komentar untuk yang sifatnya misalnya registration, baru saya buat fillable field. Nah, itu perlu Anda ketahui. Nah, di sini kita buat guarded aja karena memang kita yang uploadnya, bukan untuk public gitu. Jadi kita tidak perlu memperhatikan hal itu. Atau jika Anda ingin, ya tidak ada masalah juga. Itu lebih baik daripada tidak. Oke. Dan sekarang jika kita lihat pada field create nodes, ya di sini ada yang namanya title, slug, description. Coba kita lihat pada database. Di sini pada subject di sini masih kosong ya. Coba kita buat di sini dulu. Yang pertama itu Laravel. Kita ini asal-asal ya, mau Anda buat juga apa tidak ada masalah. Dan coba di sini saya buat view dan di sini kita buat view now and now. Oke, jika sudah sekarang kita sudah mempunyai subject, title, slug, and description. Berarti tugas kita di sini adalah memasukkan semua field itu. Dengan cara kita buat di sini post atau nanti akan saya ajarkan beberapa cara di sini, tapi yang jelasnya kita akan pertama untuk yang basic aja. Node create kita buat di sini. Kita buat subject ID-nya itu adalah request subject seperti itu. Dan di sini kita buat title-nya itu request title. Dan di sini kita buat slug itu adalah str. Jangan lupa kasih front slash pertama, str slug request title. Maka dia akan buat slug untuk kita nantinya. Nah, jadi dulunya sebelum Laravel 6 itu masih bisa digunakan seperti ini, str slug. Cuman di sini macam natif dia kesannya, atau bawaan function PHP itu rata-rata kan kayak gini. Jadi takutnya bertabrakan nantinya, maka dibuat seperti ini saja. Oke. Nah, sekarang kita akan buat langsung di bawahnya description ya. Coba kita lihat jika kita tidak salah ya, description. Nah, di sini kita buat request description kan gitu. Ketika sudah, ya kan, kita akan buat di sini return response JSON. Pertama kita buat di sini message. Ya, di sini kita buat misalnya your node was created. Misalnya seperti itu. Dan di sini coba kita buat nodes as node. Sorry, ini sepertinya harus tidak usah pakai adds karena di sini kita akan ambil variable node-nya. Jika ada di sini node itu belum diimport, coba kita import dulu. Use app model ke sini node. Oke. Nah, jika sudah, sekarang str-nya memang di sini ada error undefined type of str, tapi sebenarnya tidak error ya, jika Anda tidak tahu. Oke. Dan selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah melihat kembali postman. Apa yang terjadi ketika misalnya ini kita lakukan, tapi jika Anda di sini masih ada error, itu karena tidak ada semikolon di sini. Oke, jika sudah, saya akan buka postman kembali. Untuk body-nya di sini kita akan pergi ke raw dan di sini kita jadinya di JSON. Alright. Dan pastikan sebelum itu kita akan header-nya di sini coba kita buat accept application JSON. Dan satu lagi kita buat di sini content type to be application JSON juga. Biar supaya nantinya Anda tidak mengalami hal-hal yang tidak diketahui sama sekali padahal cuma salah di sininya aja, kan gitu. Nah, coba kita lihat pada body, ya di sini ada raw, di sini Anda buat JSON. Nah, di sini kita akan kita isi datanya satu persatu. Pertama, kita butuh yang namanya title atau subject yang pertama ya. Subject ID, kita buat di sini ID-nya coba 5 atau 2, yaitu adalah Vue.js. Di sini title-nya coba kita buat the first node I have. Kan gitu. Nah, jangan lupa hilangkan di sini komanya karena itu akan menyebabkan error jika Anda lihat di sini. Ya, oke. Saya akan send dan lihat apa yang terjadi. Jika Anda lihat di sini,
500 internal server error. Coba kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama di sini column subject ID cannot be null, kan gitu. Maka jika kita lihat di sini, padahal sebenarnya subject ID sudah kita isi, tapi ya dia tak menyangka. Coba kita lihat pada PHP-nya apa yang kita lakukan. Ya di sini subject kita buat, harusnya di sini kita buat subject ya, bukan subject ID. Sorry. Saya send lagi. Maka jika Anda lihat di sini untuk pretty ya, your node was created dan node-nya sini muncul juga ya. The first node I have, dan this is the description, created and updated field-nya sudah juga ada. Maka jika kita lihat di database untuk tabel nodes, ini pasti juga sudah masuk. Alright, let's try again one more time. Coba kita buat di sini 1, the second. Coba saya buat di sini second. Saya akan enter kembali send. Maka jika Anda lihat di sini the second node of I have. Kita refresh di database, maka ini sudah juga masuk. Oke, itu cara pertama yang bisa Anda lakukan. Tapi cara kedua sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Cuman lagi di cara kedua lebih repot. Anda definisikan misalnya subjeknya dulu. Misalnya kayak gini. Where. Atau find request subject. Kan gitu. Baru nanti di sini kita buat variable subject. Ya. Nanti di sini kita buat subject nodes. Lalu kita buat di sini function. Kita buat jadi builder. Ya. Dari seperti ini. Nah mungkin Anda masih bertanya nodes ini dari mana dapatnya. Mungkin jika Anda tidak tahu, kita barusan membuat apanya ya, relasi bahwa setiap subjek mempunyai banyak node. Maka ini bisa kita jadikan query builder ketika kita ingin menggunakan. Tapi saya rasa ya untuk case ini yang paling betul itu adalah menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan model node saja. Cukup tanpa harus menggunakan find. Tapi ketika Anda ingin menggunakan subjek ini bisa juga. Tapi Anda buat di sini find or fail. Dan di sini bisa Anda buat, daripada Anda langsung directly into request subjeknya, Anda bisa buat di sini subject ID. Maka itu sama saja hasilnya. Jika saya misalnya buat di sini, sorry, subjeknya coba import dulu karena jika tidak diimport ini akan error. Karena di sini saya sudah import. By the way, karena mereka dalam satu kelas yang sama, maka kita bisa buat di sini kali brackets dan diikuti dengan subject atau model yang serupa namespace-nya. Alright. Dan sekarang saya buat di sini subject ID karena variabel ini saya dapat dari subject. Watch what happen ketika misalnya saya hapus semua ini, saya komen dan ini akan saya return. Ya, pastinya akan muncul nanti ketika misalnya kita buat di sini, sorry di postman ya. Kita buat 1, maka kita send, yang muncul adalah Laravel. Kita buat di sini 2, yang muncul adalah Vue.js. Tetapi misalnya ketika kita buat di sini misalnya 9, maka jika ada no query resolve for model subject 9 katanya. Jika ada di sini statusnya sudah 404. Tetapi ketika misalnya kita tidak membuat di sini find or fail, misalnya seperti ini saja, maka ini akan return 200. Tapi tidak ada error apa-apa. Which is yang tidak kita mau. Berarti dengan menggunakan hal ini kita bisa masukkannya ke dalam node dari sini. Daripada kita langsung call directly into dari sana, kita bisa memasukkan subject ID ke dalam sini. Alright, let's do it again. Kita akan buat di sini subjek 3, the third ya kan, third node I have, dan kita send. Sorry, jika kita lihat di sini ada return subject which is yang sangat tidak kita mau, dan coba sekali lagi send, maka di sini semua your own node was created and di sini data third node I have. Alright, that's will do it for this lesson. In the next video kita akan belajar bagaimana cara melakukannya dari Vue.js. Jadi kita di sini learn step by step. Kita pelajari dulu bagaimana API-nya. Selanjutnya kita akan belajar tentang front-end engine-nya. I'll see you in the next video, guys.